Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Noviatus Soliha dengan NIM 004 akan mempresentasikan tugas Kapita Selekta dengan judul pemodelan case fatality rate dan case grow rate dengan pendekatan regresi non-parametrik direspon pada data longitudinal berdasarkan estimator spline truncated. Di sini saya akan membahas mengenai bab 2 yaitu tinjauan pustaka dengan subbab pembahasan diantaranya COVID-19, case fatality rate atau CFR, case grow rate atau CGR, analisis regresi, regresi non-parametrik, spline truncated untuk regresi non-parametrik, data longitudinal, regresi non-parametric spline truncated untuk data longitudinal, WLS, regresi non-parametric direspon spline truncated untuk data longitudinal, pemilihan titik knot optimal, dan open source software R atau OSSR. Yang pertama mengenai COVID-19. COVID-19 merupakan kasus kesehatan dunia yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Status pandemi dinyatakan akibat adanya penularan kasus COVID-19 yang sangat cepat. Peningkatan kasus hingga 13 kali lipat di 114 negara termasuk Indonesia. Total kematian mencapai 4.291 jiwa pada saat ditetapkannya sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Selanjutnya, case fatality rate. Case fatality rate adalah rasio kematian yang terjadi akibat suatu penyebab tertentu dengan jumlah total kasus karena penyebab yang sama, yang ditulis dalam persentase. Per 30 Juni tahun 2021, kasus aktif di Indonesia mencapai 239.368 kasus dengan persentase tingkat kematian atau case fatality rate sebesar 2,69%. Angka CFR Indonesia ini lebih besar daripada CFR global yang berada pada angka 2,17%. Selanjutnya mengenai case grow rate. Case grow rate harian COVID-19 dihitung dengan membandingkan banyak penambahan kasus harian dengan total kasus di hari sebelumnya yang ditulis dalam persentase. Angka CGR Indonesia pada tanggal 30 Juni tahun 2021 yaitu sebesar 1,01%, yang mana angka ini lebih besar daripada angka CGR global yang berada pada angka 0,19%. Selanjutnya analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel prediktor dan variabel respon dengan tujuan untuk mengestimasi kurva regresi. Model regresi linear dapat dituliskan yaitu YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus epsilon I. Sedangkan regresi non-parametrik sendiri merupakan salah satu pendekatan yang menjelaskan hubungan fungsional antara variabel respon dan variabel prediktor ketika bentuk kurva regresi antara variabel respon dan variabel prediktor tidak diketahui atau tidak didapatkan informasi sebelumnya. Model regresi non-parametrik dapat ditulis yaitu YI sama dengan fxi plus epsilon i, di mana i sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan n. Selanjutnya, spline truncated dalam regresi non-parametrik. Spline mempunyai sifat fleksibilitas yang tinggi dan mempunyai kemampuan mengestimasi perilaku data yang cenderung berbeda pada interval yang berlainan. Model regresi non-parametrik yaitu YI sama dengan fxi plus epsilon i, di mana i sama dengan 1 sampai n. Kemudian persamaan regresi non-parametrik spline yaitu dapat ditulis seperti di layar. Selanjutnya, fungsi truncated juga dapat dilihat di layar. Selanjutnya, data longitudinal. Data longitudinal merupakan data yang pengamatannya dilakukan secara berulang untuk setiap subjek dalam kurun waktu yang berbeda. Dengan struktur data longitudinal direspon dapat dilihat di layar. Selanjutnya, regresi non-parametrik spline truncated untuk data longitudinal. Data longitudinal merupakan data yang pengamatannya dilakukan secara berulang untuk setiap subjek dalam kurun waktu yang berbeda. Model regresi non-parametrik spline truncated pada data longitudinal yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di layar.
Selanjutnya yaitu weekly square atau WLS. WLS dapat digunakan ketika asumsi OLS variance konstan dalam error tidak dipenuhi atau disebut dengan heteroskedastisitas. Pada metode WLS, fungsi yang diminimumkan untuk mengestimasi parameter dirumuskan sebagai berikut. Dengan mendiferensiasi persamaan di atas terhadap beta, diperoleh estimator WLS sebagai berikut. Selanjutnya, regresi non-parametrik B-response spline truncated untuk data longitudinal. Diberikan data longitudinal berpasangan B-respon Y1, Y2, X1 sampai dengan XP, dengan P buah variabel prediktor. Model regresi non-parametrik B-respon untuk data longitudinal dapat dinyatakan sebagai berikut. Di mana Fx diasumsikan sebagai bentuk pola kurva, regresi tidak diketahui, sehingga didekati dengan fungsi spline truncated berikut. Selanjutnya, pemilihan titik knot optimal. Spline merupakan potongan polinomial yang memuat titik-titik knot. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan knot yang optimal adalah dengan metode generalized cross validation atau GCV. Fungsi GCV untuk model regresi non-parametrik multi-respon spline truncated data longitudinal diberikan sebagai berikut. Nilai knot optimal diberikan oleh nilai GCV yang terkecil. Selanjutnya, Open Source Software R atau OSSR. R merupakan salah satu software yang sering digunakan dalam statistika dan termasuk dalam kategori open source software untuk memanipulasi data, simulasi, kalkulasi, dan peragaan grafik. Kelebihan OSSR diantaranya yaitu yang pertama, efektif dalam pengelolaan data dan fasilitas penyimpanan, ukuran file yang disimpan jauh lebih kecil dibandingkan software lainnya, lengkap dalam perhitungan array, lengkap dan terdiri dari koleksi tools statistik yang terintegrasi untuk analisis data, diantaranya mulai statistik deskriptif, fungsi probabilitas, berbagai macam uji statistik, hingga time series. Tampilan grafik yang keempat, tampilan grafik yang menarik dan fleksibel atau customize. Yang kelima, dapat dikembangkan sesuai keperluan dan kebutuhan dan sifatnya yang terbuka. Setiap orang dapat menambahkan fitur-fitur tambahan dalam bentuk paket ke dalam software R. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.